Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali di tahun ajaran baru 2020-2021. Hari ini kita akan coba masuk kelas ya. Meskipun anak-anak belajar di rumah, kalian harus tahu di mana letak kelas kalian. Nah, ini kelas kita. Kelas 6B. Yang dulu adalah kelas 6A. Di sini ada zona urut kedatangan. Besok akan kalian gunakan kalau anak-anak sudah mulai masuk sekolah. Di sini ada zona emosi. Zona emosi yang biasa kalian tempelkan ketika kalian datang di sekolah. Nah, kita sampai di pojok baca. Ini adalah pojok baca kelas kita. Ada banyak buku yang menunggu anak-anak. Besok ketika anak-anak sudah kembali ke sekolah, kita bisa meluangkan waktu untuk membaca di pojok baca ini. Kita sampai di pojok kreasi. Nah, di sini besok kalian akan bisa meletakkan hasil kerja kalian, hasil kreasi kalian, dan hasil kreasi bu guru. Ini adalah pohon harapan anak. Sementara sampingnya adalah pohon harapan orang tua. Nah, kalian nanti juga punya tugas untuk membuat pohon itu di rumah. Di pojok belakang ada pojok alat kebersihan. Di sampingnya ada jadwal pelajaran. Tadi adalah situasi di kelas kita. Besok anak-anak akan belajar dengan nyaman di sini kalau pandemi COVID-19 sudah selesai. Selanjutnya, Bu Guru akan memperkenalkan diri. Beberapa di antara anak-anak sudah mengenal Bu Guru. Ya betul, nama Bu Guru adalah Humaya Puspitaningrum. Saat ini Bu Guru akan mengajar kelas 6B, yang dulu Bu Guru mengajar kelas 4B. Nah, Bu Guru lahir di Pacitan tahun 1988. Usia Bu Guru sekarang adalah 32 tahun. Bu Guru saat ini bertempat tinggal di Tambak Rejo Tempel, dekat dari sini. Bu Guru punya 3 orang anak. Anak yang pertama seusia kalian, sekarang juga sedang kelas 6. Yang kedua umur 4 tahun, dan yang ketiga umur 1,5 tahun. Demikian perkenalan dari Bu Guru. Besok perkenalan lebih lanjut akan kita teruskan ketika kita sudah bertatap muka. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membacakan kesepakatan belajar yang sudah kita sepakati kemarin. Kemarin hari Sabtu, Bu Guru telah mengirimkan Google Form untuk kalian isi. Nah, dari hasil pengisian kalian didapatkan beberapa kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, anak-anak akan belajar secara rutin. Jadi tidak bolong-bolong, tidak boleh semaunya sendiri. Yang kedua, anak-anak akan membantu orang tua di rumah secara rutin. Jadi tidak bolong-bolong juga. Jadi setiap hari harus ada membantu orang tua. Entah seperti apapun bentuknya, sekecil apapun bentuknya, kalian harus membantu orang tua. Mengerjakan pekerjaan rumah tentunya. Yang ketiga, menjalankan ibadah, baik sholat maupun mengaji atau pergi ke gereja dengan rutin. Kalau selama ini sholatnya masih bolong-bolong, ngajinya masih belum lancar, nah masa belajar di rumah ini bisa anak-anak manfaatkan untuk memperlancar lagi bacaan sholatnya, kemudian mengajinya. Selanjutnya, anak-anak juga harus rajin latihan mencongak bersama ayah atau ibu, mencongak baik perkalian maupun pembagian. Di sini orang tua bisa membantu memberikan soal untuk dijawab anaknya baik secara tertulis maupun secara lisan. Misalkan 3 kali 4, 12 dibagi 4, seperti itu. Yang kelima, selalu meluangkan waktu untuk membaca. Membaca di sini baik membaca buku pelajaran atau membaca buku bacaan cerita anak. Kalian bisa meluangkan waktu selama kurang lebih 15 menit setiap harinya. Dan yang terakhir, anak-anak bersepakat untuk mengumpulkan tugas dengan tertib. Jadi kalau tahun kemarin kalian mengumpulkan tugasnya belum tertib, masih bolong-bolong,
Untuk kelas 6, Bu Guru harapkan anak-anak bisa mengumpulkan tugas dengan tertib sehingga tidak mengganggu nilai kalian. Nah, demikian kesepakatan belajar kita. Selanjutnya, Bu Guru akan memberikan tugas kalian. Tugas kalian adalah membuat desain di rumah, desain pojok belajar. Kalian bisa memanfaatkan kamar kalian atau di sudut rumah bisa kalian desain untuk tempat belajar kalian selama kalian belajar di rumah. Peralatan belajar bisa anak-anak siapkan, kemudian peralatan bisa anak-anak siapkan di pojok belajar tersebut, baik buku, kemudian tas sekolah dan lain sebagainya di pojok belajar tersebut. Jadi desain semenarik mungkin sehingga membuat anak-anak selalu betah belajar saat belajar di rumah. Nah, kemudian tugas untuk besok adalah, tugas untuk hari ini maksudnya adalah membuat pohon harapan. Setelah kalian mendesain tempat belajar atau pojok belajar, kemudian kalian membuat pohon harapan atau bintang harapan juga boleh. Di sana ada harapan kalian ke depan seperti apa karena kalian sudah kelas 6, dan harapan dari orang tua seperti apa, kalian bisa menuliskan di pohon harapan tersebut. Kalian bisa menuliskan mulai dari sekarang sudah bercita-cita ingin masuk di SMP yang mana sesuai dengan keinginan kalian. Nah, tuliskanlah harapannya di situ. Jangan lupa ketika menuliskan harapan, kalian benar-benar berharap bahwa harapan itu akan menjadi nyata. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita di hari kedua pengenalan lingkungan sekolah. Kita akan bertemu kembali di hari ketiga pengenalan lingkungan sekolah. Sekian, selamat pagi, selamat mengerjakan, salam sehat, semangat.